Pernahkah Anda dikhianati oleh orang yang dekat dengan Anda, sehingga engkau kehilangan sebagian besar dari aset Anda? Bagaimanakah Anda menyikapi keadaan seperti ini? Kiranya kita boleh belajar dari kisah berikut ini, dan adalah doa harapan saya, kita boleh menyikapi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan bijak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini ketika kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau akan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima berkat dan kami dimampukan untuk mempraktekkan prinsip-prinsip yang baik dalam kehidupan kami. Adalah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mempelajari satu kisah yang terjadi ketika Raja Daud sedang dikejar oleh Absalom yang sudah memiliki rencana untuk menjadi raja menggantikan ayahnya di Yerusalem. Raja Daud berusaha untuk mengalihkan dirinya dan keluarganya, pasukannya dari pertempuran yang dapat menyebabkan pertumpahan darah. Dan Raja Daud saat ini sedang berjalan keluar dari istananya. Dia sedang mendaki Bukit Zaitun. Peristiwa ini terjadi, dicatat di dalam 2 Samuel 15. Di tengah pelariannya di jalan yang berdebu dan penuh dengan air mata, tiba-tiba datang orang-orang yang memberikan support dan mau untuk mendoakan dia. Di antaranya datanglah seorang yang bernama Siba. Siba adalah penjaga dari Mephiboset. Dan kita tahu Mephiboset adalah anak dari Jonathan, anak dari Raja Saul, yang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Daud. Mephiboset ini mengalami satu peristiwa ketika dia masih bayi, dia terjatuh dan menyebabkan dia lumpuh. Dan ketika Daud berkuasa menggantikan Raja Saul, maka Mephiboset dijaga, dipelihara oleh Daud sebagai bentuk pernyataan, janji dan komitmen dia untuk berbuat yang baik kepada Jonathan. Dan yang menjaga dia adalah Siba. Jadi ketika Daud sementara dalam pelarian, dia berjalan di jalan yang berdebu di malam hari itu, mendaki ke Bukit Zaitun, Siba datang membawa keledai, roti, buah, dan anggur untuk diberikan kepada Daud. Keledai untuk Daud menungganginya, roti dan buah anggur untuk Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia boleh makan, boleh menikmati, dan boleh mendapatkan kekuatan dari makanan yang dibawa oleh Siba ini. Dicatat di dalam 2 Samuel 16 ayat 1. Kemudian ketika Daud menerima akan pemberian dari Siba ini, Daud bertanya, "Di manakah anak tuanmu?" atau "Di manakah Mephiboset?" Dan Siba menjawab, "Sesungguhnya ia tinggal di Yerusalem. Sebab katanya hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." 2 Samuel 6 ayat 3. Kata-kata itu seperti pisau. Di tengah luka pengkhianatan dari Absalom, anaknya sendiri, kini Daud mendengar tentang pengkhianatan dari Mephiboset, seorang anak dari sahabat yang dia kasihi. Tanpa penyelidikan, tanpa mendengar dari pihak lain, Daud berkata, "Segala milik Mephiboset menjadi milikmu, Siba." Dalam 2 Samuel 16 ayat 4. Satu keputusan
yang begitu cepat dan mungkin tidak adil. Waktu berlalu, pemberontakan Absalom berakhir dengan Absalom terbunuh. Akhirnya Daud kembali ke Yerusalem. Dan di sana ada seseorang yang sedang menunggu. Dan yang menunggu Daud pulang adalah Mephiboset. Ketika Daud kembali ke Yerusalem, Mephiboset datang menyongsong raja. Alkitab mencatat bahwa sejak dari Daud pergi, ia tidak merawat kakinya, ia tidak memotong janggutnya, dan tidak mencuci pakaiannya di dalam 2 Samuel 19 ayat 24. Apa yang dia buat itu bukan tanda pemberontakan. Itu adalah tanda perkabungan, tanda duka cita yang mengharapkan agar supaya Daud boleh kembali dengan selamat. Daud bertanya kepada Mephiboset, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Dalam 2 Samuel 19 ayat 25. Dengan rendah hati Mephiboset menjawab, "Hambamu ini ditipu. Aku berkata kepada Siba, aku akan menaiki keledai dan pergi bersama raja. Tentu dia mau melakukan itu dan dia mau untuk membawa keledai, roti dan anggur. Tetapi hambaku Siba meninggalkan aku." Karena Mephiboset dia timpang, jadi dia tidak bisa dengan dirinya sendiri untuk naik ke keledai. Dia ditinggalkan oleh Siba. Dan aku bahkan tentunya dia berlagak bahwa memberi pemberian itu adalah sebagai miliknya. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan diri yang berlebihan dari Mephiboset. Hanya kejujuran dan kesetiaan yang dapat dilihat dari perkataan dan tindakan Mephiboset. Kemudian Daud berkata, "Mengapa engkau berbicara lagi? Aku memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Dalam 2 Samuel 19 ayat 29. Artinya adalah bahwa yang tadinya kepunyaan dari Mephiboset sudah diserahkan sepenuhnya untuk Siba. Tetapi saat ini Daud berkata bahwa apa yang menjadi bagian dari Siba dibagi dua dengan Mephiboset. Keputusan itu tidak sepenuhnya memulihkan keadilan. Namun yang luar biasa adalah jawaban Mephiboset. Biarlah dia mengambil semuanya, asalkan tuanku raja telah pulang dengan selamat. Itu yang menjadi kebahagiaan dan sukacita dari Mephiboset. Kalimat itu sederhana tetapi sangat dalam. Mephiboset tidak mengejar haknya. Ia tidak berpegang pada harta. Yang terpenting baginya adalah raja. Dan disinilah kisah ini berbicara kepada kita hari ini. Kita mungkin pernah berada di posisi Daud yang lelah, terluka, dan akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tergesa-gesa. Kita mungkin pernah bertemu dengan Siba, orang yang terlihat baik tetapi menyimpan motivasi yang tersembunyi. Atau bahkan tanpa sadar kita pernah menjadi seperti Siba, mencari keuntungan di tengah situasi orang lain. Namun Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati seperti Mephiboset. Hati yang tidak pahit ketika disalahpahami. Hati yang tidak melekat pada hal-hal duniawi. Hati yang berkata, asalkan raja ada, itu cukup. Karena pada akhirnya kisah ini bukan hanya tentang 3 tokoh. Ini adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah Mephiboset yang lemah, tidak berdaya, tetapi diundang untuk menjadi bagian dari keluarga raja oleh kasih karunia. Sang raja itu setia, meskipun dia di sekitar kita penuh dengan, meskipun dunia
di mana kita hidup dipenuhi dengan ketidakadilan. Pertanyaannya adalah, jika kita kehilangan sesuatu, apakah kita akan tetap setia? Jika kita disalahpahami, apakah kita tetap rendah hati? Jika kita diuji, apakah kita tetap mengasihi Sang Raja? Kiranya kita boleh belajar dari pengalaman Mephiboset, bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukan apa yang kita miliki, bukan materi, tetapi siapa yang kita miliki. Dan jika kita memiliki Tuhan, maka kita sudah memiliki segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih melalui pengalaman yang dialami oleh Mephiboset, kami boleh diingatkan untuk lebih memilih percaya kepada Tuhan, gantinya memilih harta, benda, atau reputasi, atau mungkin barangkali harga diri ego yang kami tinggikan. Kiranya kami boleh berkata seperti Mephiboset, bahwa kami lebih memilih untuk memiliki Tuhan, Allah, Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Karena memiliki Allah dalam kehidupan kami, itu adalah segala-galanya. Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang lain ketika kami memiliki Allah, Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang bijak di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi ketidakadilan, fitnah, kiranya kami akan tetap ingat untuk menghidupkan satu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, dengan memberikan jawaban yang lemah lembut dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.